Saudara-saudari, selamat berjumpa, selamat Paskah. Pada kesempatan ini, kita ingin beradorasi sambil memandang Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus yang berkata dengan lembut, "Jangan takut." Kata-kata itu sering dikatakan Tuhan Yesus, baik ketika masih hidup di Palestina bersama para murid, tapi juga ketika dia sudah bangkit dari kematian, selalu mengatakan kepada para muridnya, "Jangan takut." Dalam Injil Matius misalnya, ketika para perempuan itu keluar dari kubur, tiba-tiba Tuhan Yesus menjumpai para perempuan itu dalam Injil Matius 28 dan berkata, "Salam bagimu." Para perempuan itu mendekati Tuhan, memeluk kakinya dan menyembahnya. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Kata-kata ini bukan hanya sekedar untuk menenangkan para perempuan atau para murid yang berjumpa atau mengalami penampakan Tuhan Yesus yang bangkit. Perasaan takut sebenarnya sangat wajar. Coba kita saja ya, secara manusiawi cukup banyak orang yang takut ketika misalnya di kuburan, takut di kuburan, apalagi kalau sudah malam, sepi. Takut kalau orang yang mati nanti kemudian bangkit atau menampakkan diri, kita pasti takut. Yaitu kalau di makam itu meskipun gak ada apa-apa, suasananya mencekam juga, orang bisa takut. Atau di kamar jenazah, atau di manalah tempat orang pernah bunuh diri misalnya, mohon maaf ya, atau orang mati di suatu tempat, di kamar tertentu, orang bisa takut. Itu saja sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi sudah takut. Bahkan kadang-kadang kayak anak-anak itu juga takut kalau misalnya malam-malam sehingga minta diantar orang tuanya, ibunya, misalnya mau ke kamar kecil yang letaknya agak jauh dari kamarnya. Takut tentang sesuatu yang nanti menampakkan atau dengan apa yang menakutkan di sekitar kita. Tapi rasa takut itu juga sebenarnya bisa sehari-hari, takut dengan segala hal. Kita bisa takut dengan sekarang ini masih masa pandemi, takut kalau kita ketularan virus corona menjadi suspek atau dicurigai atau bahkan sakit karena virus corona itu. Di satu pihak rasa takut itu baik, membuat kita hati-hati dan waspada. Tapi takut berlebihan membuat orang tidak maju dan tidak masuk akal. Takut itu juga sering kita alami. Bukan hanya ketika kita sakit, apalagi sakit berat yang membawa kemungkinan kepada kematian. Tapi takut dimarahi orang, takut ketahuan kalau perbuatan tidak baik. Takut misalnya juga kalau kita tidak disiplin, anak-anak kemudian takut dimarahi gurunya, takut dimarahi orang tuanya. Juga segala hal ketakutan bisa muncul dalam hidup kita. Tetapi itu semua mestinya kemudian menjadi hilang
menjadi berkuranglah sekurang-kurangnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Dan Tuhan yang bangkit itu sekarang ada di depan kita dalam rupa sakramen Maha Kudus. Dia pun berkata dengan lembut kepada kita, jangan takut. Dunia ini sudah beribu-ribu tahun terjadi, ada. Sejarah manusia juga sudah ribuan tahun. Dan Allah telah hidup sejak kekal sampai kekal, juga menyertai hidup manusia, termasuk menyertai hidup gereja 2000 tahun ini. Dan semua selalu bisa dilewati, karena Tuhan yang bangkit itu tetap hidup di tengah kita, dan senantiasa menghibur kita, mengajak kita untuk percaya kepadanya. Percaya bahwa kalau Tuhan yang bangkit itu bukan hanya Tuhan yang hanya ada berdiri di dekat kita, tapi Dia yang terlibat dengan hidup kita. Dia yang ikut serta dalam seluruh suka duka kita. Kata jangan takut bukan hanya sekedar ngeyem-yemi atau membuat hati kita tenang. Kalau Tuhan berkata jangan takut, itu karena Dia ikut ambil bagian dalam seluruh suka duka kita. Tuhan juga sungguh-sungguh ambil bagian dalam seluruh derita dan kesulitan kita. Dia yang telah hidup sebagai manusia dan bahkan mengalami derita yang paling buruk dengan penyaliban, Dia kini sudah bangkit. Dan kebangkitannya itu menunjukkan bahwa segala kesusahan, derita, bahkan maut atau kematian itu sudah dikalahkan. Kalau begitu, segala hal yang kita takutkan, entah itu memeti atau hantu atau apa yang suka kita takuti di tempat gelap itu, atau orang mati, atau penyakit, atau apa yang membuat kita takut, itu sudah dikalahkan oleh Kristus Tuhan yang bangkit. Dan ini mestinya menjadikan kita bersemangat. Dan setiap adorasi kita dikuatkan akan sabda Tuhan ini. Jangan takut. Kita lanjutkan adorasi sambil terus bersyukur dan mendengarkan kata-kata Tuhan yang lembut. Jangan takut. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.